Hari itu, Ahad pagi tanggal 10 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berceramah tentang pertobatan di pondoknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man futiha lahu babun minal khair, falyantahizhu fa innahu la yadri mata. Yughlaqu anhu." Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, ia harus menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin, sebab dia tidak tahu kapan pintu itu tertutup baginya. Wahai kaum muslimin, pergunakanlah kesempatan sebaik mungkin untuk melintasi pintu kehidupan selama ia masih terbuka, sebab sebentar lagi pintu itu akan tertutup. Berbuat baiklah selama engkau masih mampu melaksanakannya. Pakailah pintu tobat dan masuklah ke dalam pintu pertobatan selagi ia masih terbuka. Masukilah pintu doa yang masih terbuka. Datangilah pintu pergaulan dengan orang-orang saleh yang masih terbuka. Duhai kaum muslimin, bangunlah sesuatu yang telah kau runtuhkan. Cucilah sesuatu yang telah kau buat bernajis. Perbaikilah sesuatu yang telah kau rusak. Jernihkanlah hal-hal yang telah kau keruhkan. Kasihilah sesuatu yang telah kau beri hukuman. Kembalilah kepada Tuhanmu setelah sekian lama engkau pergi menjauh. Anak muda, yang ada di sini hanya Sang Pencipta. Jika engkau bersama Tuhan, berarti engkau hamba Tuhan. Akan tetapi, jika engkau bersama makhluk, engkau adalah hamba makhluk. Tak ada kata-kata bagimu sampai engkau melewati padang tandus dan tanah kosong dalam hatimu, dan nuranimu meninggalkan segala sesuatu. Tidakkah kau ketahui bahwa pencari Tuhan meninggalkan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa semua itu makhluk yang membatasi dirinya dengan Tuhan? Apapun selain Allah dapat menutupi jalan menuju Allah. Hai anak muda, jangan bermalas-malasan karena kemalasan dan penyesalan dalam menggapai tali kasih Allah. Itu hukumnya haram. Perbaikilah amal perbuatanmu, karena Dia telah berbuat baik untukmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam salah satu kesempatan, Abu Muhammad Al-Ajami radhiyallahu anha berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Sebenarnya dia juga ingin mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang terbaik," tetapi lidahnya tak mampu mengucapkannya. Bagi seseorang yang mempunyai perasaan intuitif, dapat memahami hal itu. Pergaulah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Selaraskanlah pergaulan itu dengan batas-batas syariat dan keridaan Allah yang baik dan mengandung keberkahan. Jika pergaulan itu bertentangan dengan batas aturan Allah dan keridaannya, jangan terlibat dalam pergaulan itu karena tak ada kehormatan bagi mereka. Sesungguhnya menerima ketaatan merupakan tanda bagi orang-orang yang bersih dan terpilih. Hai anak muda, melekatlah pada jejaring doa, kembalilah kepada keridaan Allah, serta jangan biarkan mulut dan hatimu menentangnya. Pada hari kiamat nanti manusia mengingat apa yang telah dia perbuat di dunia, baik perbuatan itu baik maupun buruk. Penyesalan dan ingatan tak berguna lagi di sana. Mengingat hari sebelum kematian tidak ada gunanya, sebagaimana tak ada gunanya mengingat penanaman benih saat panen. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia adalah ladang akhirat. Orang yang menanam kebaikan akan menuai kegembiraan. Orang yang menanam keburukan akan menuai penyesalan. Ketika kematian mendatangimu, engkau akan tersadar." Sayangnya saat itu kesadaran tidak lagi diperlukan. Ya Allah, sadarkanlah kami dari tidurnya orang-orang lalai dan mereka yang tidak mengenal-Mu. Amin. Duhai anak muda, engkau bersahabat dengan orang-orang buruk, lalu engkau pun berburuk sangka kepada orang-orang baik. Maka dari itu, berjalanlah di bawah naungan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Niscaya engkau akan menang. Wahai kaum muslimin, malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan malu yang sebenar-benarnya. Jangan lalai karena waktumu akan segera habis. Engkau telah lama sibuk mengumpulkan sesuatu yang dapat kau makan, menghayalkan sesuatu yang tak dapat kau capai, dan membangun sesuatu yang tidak kau tempati. Semua itu menghalangimu memasuki tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingat Allah akan memberi naungan hati bagi para bijak bestari. Mengingat Allah berarti melupakan semuanya selain Allah. Jika keadaan semacam itu sempurna pada diri seseorang, surga akan menjadi tempat tinggalnya. Baik surga yang dianugerahkan maupun surga yang dijanjikan. Surga yang dianugerahkan di dunia adalah keridaan dalam memahami apapun yang menjadi ketentuan Tuhan atau qada, kedekatan hati dengannya, permohonan pertolongan darinya, dan tersingkapnya hijab antara diri hamba dengan Allah. Orang yang mendapat anugerah akan merasakan keintiman dengan Allah dalam setiap keadaan spiritual.
yang tak dapat dipertanyakan bagaimana dan tak ada perumpamaan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Adapun surga yang dijanjikan adalah surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang dapat menyaksikan kehadiran zat Allah tanpa hijab. Tak dapat dipungkiri bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, sedangkan keburukan berasal dari selain Allah. Kebaikan adalah bentuk penerimaan kehadiran Allah, sedangkan keburukan berarti menolak kehadiran Allah. Semua perbuatan yang ditujukan agar mendapat ganjaran, pamrih akan menjadi milikmu. Sementara setiap tindakan yang ditujukan hanya untuk Allah akan menjadi miliknya. Jika engkau melakukan sesuatu dan mengharapkan gantinya, ganjaranmu akan berupa makhluk. Jika engkau berbuat untuk Allah, ganjaranmu berupa kedekatan dan mampu menyaksikan Allah. Dan engkau sama sekali tidak meminta ganti atas amal perbuatanmu itu. Apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu kegelisahan pada selain Allah. Kejarlah pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ada sebelum apapun. Dialah zat yang mengadakan segala sesuatu dan yang ada setelah segala sesuatu. Ingatlah kematian, bersabarlah menghadapi segala cobaan, bertawakallah kepada Allah dalam segala kondisi. Jika engkau dapat melakukan 3 hal itu, hingga malaikat datang mengingatkanmu tentang kematian, berarti kezuhudanmu sudah benar. Dengan kesabaran engkau akan ditolong dari apa yang kau inginkan kepada Tuhanmu. Dengan bertawakal, berbagai hal akan keluar dari hatimu dan dirimu, hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berpalinglah dari dunia, akhirat, dan semua selain Allah, niscaya ketenangan, penjagaan, dan perlindungan akan datang kepadamu dari berbagai arah. Allah akan menjagamu dan memeliharamu dari 6 arah mata angin. Tak ada satu makhluk pun yang bisa menyakitimu. Arah-arah akan dibendung dan pintu-pintu akan ditutup. Sedangkan engkau termasuk dari sebagian orang yang dijaga oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa mani ittaba'aka minal ghawina. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Lantas, bagaimana mungkin orang-orang sesat itu punya kekuasaan terhadap orang-orang yang bertauhid dan ikhlas, yang tak pernah memamerkan perbuatan mereka kepada makhluk? Ketahuilah, pembicaraan itu berada di akhir, bukan di awal. Permulaan itu tidak bermakna, sedangkan pada akhir pembicaraan itu penuh dengan makna. Kerajaan orang yang ikhlas berada di dalam hatinya, dan kekuasaan orang yang ikhlas bertempat di dalam nuraninya, tanpa perlu penggambaran lahiriah. Namun jarang sekali ada yang sanggup menyatukan kerajaan lahir dan batin sekaligus. Jadilah pribadi yang menyembunyikan kondisi spiritual. Teruslah berlaku seperti itu, hingga engkau menjadi sempurna, dan terus mengaitkan hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau telah mencapai kesempurnaan, engkau tak akan memedulikan bagaimana dirimu peduli karena engkau telah mengejawantahkan keadaan spiritualmu. Engkau telah berada dalam maqam spiritual. Dengan begitu, penjagamu pun akan mengelilingimu. Bagimu, makhluk tak lebih dari tiang dan pohon. Pujian dan cacian manusia itu sama saja. Begitu pula penerimaan dan penentangan mereka. Kini engkau menjadi anak sekaligus lawan bagi mereka. Engkau berkawan dengan mereka atas izin Allah. Tuhanmu itu telah memberimu jalan keluar dan ikatan, stempel di hatimu dan tanda di nuranimu. Jangan ada perbincangan seputar hal itu, hingga semua itu benar. Jika tidak, jadilah orang yang berakal, jangan jadi orang gila. Kini engkau buta, maka carilah orang yang dapat membimbingmu. Engkau pun bodoh, karena itu carilah orang yang mengajarimu. Jika telah menemukan sosok yang kau cari, peganglah dia dan terimalah ucapan dan pendapatnya. Carilah petunjuk dari pernyataannya dengan baik. Manakala telah sampai, duduklah di sana hingga pengetahuanmu tentangnya terwujud. Pada saat itu, semua orang yang tersesat berlindung kepadamu. Posisimu setingkat dengan fakir miskin. Sebagian dari kedermawanan ialah menjaga rahasia Allah dan berhubungan dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Selanjutnya, di mana posisimu di antara orang-orang yang mencari kebenaran dan keridaan Allah? Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 152. Di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuriduna wajhahu, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah senang, kami akan mencintaimu. Spirit dari seluruh kekuatan selain Allah akan datang menolongmu dan membawamu menuju pintu kedekatan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hunalikal waliyatu lillahil haqqi huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jika semua itu berlangsung pada dirimu secara baik, dunia dan akhirat akan mendatangimu untuk berkhidmat tanpa mara bahaya kelelahan khas makhluk. Setelah itu ketuklah pintu Allah dan tetaplah di pintunya. Jika engkau menetap di situ, akan terbersit ide dalam dirimu yang dapat mengetahui pikiran hawa nafsu, hati, iblis dan malaikat. Ide dalam dirimu akan memberitahumu, inilah pikiran yang benar dan yang ini buruk. Engkau pun dapat mengenal mereka satu persatu dengan tanda-tanda yang kau ketahui. Bila engkau telah sampai pada posisi spiritual ini, engkau telah didatangi oleh ide-ide dari Allah yang mendidik, menetapkan, menegakkan, mendudukkan, menggerakkan, mendiamkan, memerintah dan melarangmu. Wahai kaum muslimin, janganlah meminta kelebihan dan kekurangan. Jangan pula kau minta kemajuan dan kemunduran, sebab takdir telah mengikat setiap individu dari kalian. Setiap kalian memiliki buku catatan dan sejarah khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai dengan penciptaan dan pemberian rezeki. Tinta telah kering bersama apa yang ada. Allah telah selesai menentukan segala sesuatu sejak azali. Namun setelah datangnya hukum baru yang berupa perintah, larangan dan ketetapan itu menggantikan hukum-hukum lama. Seseorang tak diperbolehkan memprotes hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Wahai kaum muslim, kerjakanlah perbuatan lahiriah yang telah tercatat di atas tinta hitam pada kertas putih ini. Maksudnya adalah Al-Quran, hingga engkau terdorong untuk melakukan perilaku batin. Ini adalah perintah. Bila engkau melaksanakan yang lahir, engkau akan memahami yang batin. Yang pertama kali memahami adalah nuranimu, lalu hatimu mendiktekannya pada dirimu. Jiwamu mengejarnya ke lisanmu. Lisanmu akan merealisasikannya pada kebiasaanmu. Allah melakukan semua ini demi kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kalian. Sungguh menggembirakan bila engkau menyelaraskan diri dengan Allah dan mencintainya. Celakalah engkau bila mengaku mencintai Allah tanpa bukti. Tidakkah kau ketahui bahwa mencintai Allah terkait dengan berbagai persyaratan? Salah satu syarat mencintai Allah adalah keselarasan Allah denganmu dan dengan selain dirimu, yaitu makhluk. Syarat lain untuk mencintainya ialah dengan engkau tidak tinggal bersama selainnya, yaitu memilih khalwat, akrab dengannya, dan tidak berlaku buruk kepada Allah. Jika rasa cinta kepada Allah telah menempati hati seorang hamba, maka dirinya akan intim bersama Allah dan membenci semua hal yang dibenci oleh Allah. Bertobatlah atas pengakuan bohongmu tentang cinta kepada Allah, tetapi tidak mengosongkan diri atau takhalli, berkhayal, berbohong, melakukan kemunafikan, dan membuat-buat hal yang tak sepatutnya. Bertobatlah dan berpegang teguh dengan tobatmu itu atau menetap dalam tobat. Bertobat berbeda arti dengan menetap dalam tobat. Sebagaimana menanam itu artinya berbeda dengan pertumbuhan dan pembuahan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tetaplah menyetujui Allah baik saat mengalami musibah dalam segala hal yang terkait dengan diri maupun musibah pada diri sendiri. Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik sempit maupun lapang, sakit atau sehat, baik ataupun buruk, diberi ataupun tidak diberi. Jika penyakit itu datang, aku tak melihat satu obat pun selain memasrahkan diri kepada Allah. Jika Dia menakdirkan sesuatu padamu, janganlah kau menjauhinya. Jangan pula menentang dan mengadukan kepada selain Allah, sebab tindakan itu justru akan menambah cobaan bagimu. Tenang, diam dan bersikap lembutlah dalam menghadapi takdir Allah. Tetaplah bersimpuh di hadapannya. Perhatikan apa yang diperbuat Allah padamu, lalu bersukacitalah pada semua perubahan yang dilakukan Allah. Bila engkau melakukannya, Allah akan mengubah kekasaran dengan kelembutan, kesendirian dengan kebahagiaan bersamanya.